Bu, Eh, kemarin Isra ya, Mi'raj bukan hari ini, Bu. Iya, sebetulnya hari ini teman-teman Isra Mi'rajnya, tapi Lihat di tanggal kita 28. dimajukan karena kalau hari Selasa nanti liburnya nanti kepotong-potong gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Rabbana rabbal zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Teman-teman yang Bu Guru sayangi, hari ini Bu Guru sedikit mau bercerita, tapi Bu Guru mau pakai buku aja ya. Bu Guru pakai buku supaya cerita Bu Guru itu nggak kemana-mana. Nanti kalau nggak pakai Bu Guru ceritanya bisa Ambiar. kesana kemari. Bisa lupa dan kesana kemari ya. Oke, bismillah. Ya, kemarin sampai yang gadis kecil ya, sekarang Bu Guru gadis kecil tapi yang kedua. Gadis-gadis kecil yang bahagia. Jadi ini judul cerita hari ini adalah gadis kecil yang bahagia. Tapi gadis-gadis ya, berarti gadisnya banyak, anak-anak kecilnya sangat banyak. Sebelum Islam masuk ke Mekah, anak-anak kecil lebih berharga daripada anak perempuan. Nabi Muhammad sangat menyayangi anak perempuan. Beliau tak ingin ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Beliau selalu berkata, anak perempuan sama berharganya seperti anak laki-laki. Yang di rumah minta tolong di-mute semua kamera suaranya. Nabi Muhammad mempunyai 4 orang putri yang cantik. Mereka adalah Fatimah, Ummu Kalsum, Zainab, dan Ruqayyah. Jadi putrinya Nabi Muhammad, mohon di-mute yang di rumah ya. Jadi Nabi Muhammad ini memiliki 4 putri, Fatimah, Ummu Kalsum, Zainab, dan Ruqayyah. Nabi Muhammad selalu bermain dengan anak-anak perempuannya, memeluk mereka dan selalu menunjukkan rasa cintanya pada mereka semua. Keempat putri Nabi Muhammad SAW tumbuh dewasa di keluarga Nabi Muhammad yang diberkahi. Suatu hari Nabi Muhammad berbincang dengan para sahabatnya di masjid. Kemudian ada seorang pria datang ke masjid dan mulai mendengarkan ceramah Nabi Muhammad dengan penuh rasa ketertarikan. Setelah beberapa saat, seorang anak laki-laki datang ke masjid. Dia melihat sekelilingnya dengan matanya yang penuh rasa ingin tahu, lalu berbisik, "Ayah, ayah, di mana ayah?" Pria yang baru datang ke masjid melihat anak laki-laki itu yang ternyata anaknya. Pria itu pun melambaikan tangannya dan anak laki-laki itu berlari ke arah ayahnya. Pria itu memeluknya dengan hangat dan mencium pipi anaknya. Mereka mulai mendengarkan ceramah Nabi Muhammad bersama-sama. Anak laki-laki tersebut sangat bahagia bersama ayahnya. Senyuman mengembang di wajahnya. Jadi seorang anak laki ini datang bersama ayahnya, kemudian dia mencari ayahnya, mungkin terpisah, ya. Kemudian memanggil ayahnya, "Ayah, ayah, di mana?" gitu ya. Setelah ketemu, ayahnya ini memeluk anaknya. Setelah beberapa saat, anak kecil lainnya datang ke masjid. Kali ini adalah anak perempuan. Dia mulai mencari ayahnya. Jadi gambarnya seperti ini. Tadi di masjid ya, seorang anak laki-laki bertemu tuh. Ini bertemu ya dengan ayahnya. Ini sudah dipangku. Ini anak kecil ini belum ketemu ayahnya. Dia lagi mencari-cari ayahnya. Ya. Jadi terpisah. Dia mulai mencari ayahnya. Dia tidak dapat bertemu ayahnya untuk beberapa waktu yang lama. Lalu dia melihat saudara laki-lakinya di pangkuan ayahnya. Saudara laki-lakinya terlihat sangat bahagia. Segera setelah anak perempuan itu melihat ayahnya, dia pun menghampirinya.
Saat melihatnya, ayahnya terlihat tidak sebahagia ketika ia melihat anak laki-lakinya. Pria itu tak ingin memperlihatkan rasa ketertarikannya pada anak perempuan. Jadi bapak ini ternyata tidak terlalu suka dengan anak perempuannya, tapi tidak menunjukkannya ya. Pria itu hanya membiarkan anak perempuannya duduk di sebelahnya. Dia tidak memangku anaknya, tapi hanya membiarkannya dia duduk di sebelahnya. Dia tak memperlihatkan ketertarikan dan kehangatan pada anak perempuannya. Anak perempuan itu sangat sedih. Kemudian ia mulai mendengar ceramah Nabi Muhammad SAW. Jadi, nih ya, ketika si bapak ini ketemu dengan anak laki-lakinya langsung dipangku begini, ya kan? Tapi ketika anak perempuannya tidak, dia sedih banget. Kok ayah begini ya, perlakuannya beda ya sama aku, sama saudara aku, gitu. Padahal sama-sama anaknya, tapi memperlakukannya berbeda nih. Ya, terlihat seperti ini. Tuh. Itu zaman dulu ya. Kemudian apa yang terjadi? Kita lihat. Nabi Muhammad yang memperhatikannya sangat tidak menyukainya. Beliau sangat marah pada pria itu yang hanya memeluk anak laki-lakinya dan mengabaikan anak perempuannya. Beliau pun berkata pada pria itu dengan marah, "Kenapa Anda tidak menunjukkan rasa cinta yang sama untuk kedua anakmu? Kenapa kamu hanya memedulikan anak laki-lakimu dan mengabaikan anak perempuanmu?" Pria tersebut merasa malu dengan perkataan Nabi Muhammad. Beliau benar, sangat memalukan tidak memperlihatkan cintanya yang adil untuk kedua anaknya. Nih, tuh ya kan, akhirnya dia tuh digandeng ya sama ayahnya. Dia berlaku adil ya, memperlihatkan kasih sayangnya, nggak membeda-bedakan mau anak laki-laki atau perempuan ya. Suatu hari Nabi Muhammad berada di masjid kembali. Beliau memegang sepotong sepotong kain di tangannya. Beliau berpikir, "Kuharap ada anak kecil sehingga aku bisa memberikan kain ini padanya." Pada saat itu ada seorang gadis kecil bernama Emri yang datang ke masjid bersama ayahnya. "Assalamualaikum Rasulullah." "Waalaikumsalam, gadis kecil." Nah, ayah gadis kecil itu berkata, "Ya Rasulullah, maukah Anda mendoakan anak perempuanku Emri?" Nabi Muhammad memangku gadis kecil itu dan berkata, "Ya Allah, aku mohon semoga gadis kecil ini selalu sehat dan sejahtera." Setelah Nabi Muhammad mendoakannya, beliau memberikan kain di tangannya untuk Emri. Emri sangat gembira karena mendapatkan hadiah. "Wah, ibuku akan membuatkanku sebuah pakaian dengan kain ini," kata Emri. Nih dikasih ya. Dia pulang deh dengan kainnya yang diberi oleh Rasulullah. Tuh senang sekali. Tuh, ya. Suatu hari Nabi Muhammad menerima sebuah hadiah, sebuah cincin yang cantik. Beliau berkata, "Aku akan memberikan cincin ini untuk salah satu dari kalian. Siapa yang mendapatkan cincinnya?" Setelah beberapa menit, Nabi Muhammad manggil cucunya Umamah. "Sini Umamah, ambil cincin ini. Ini untukmu mulai sekarang." Umamah mengambil cincin itu dengan gembira dan menaruhnya di jarinya. "Terima kasih kakek sayang." Jadi Umamah ini adalah cucunya Rasulullah. Hari itu hari yang panas. Nabi Muhammad berada di masjid dan istrinya Aisyah berada di rumah. Kemudian pintu rumah diketuk dan Ummu al-Mukminin Aisyah membukakan pintu. Di sana ada seorang wanita miskin bersama dua anaknya. Wanita miskin itu terlihat sangat putus asa. "Nyonya, aku dan anak-anakku belum makan apapun. Kami sangat lapar. Tolong bantu kami." Ummu al-Mukminin Aisyah merasa kasihan. Aisyah itu istrinya Rasulullah. Aisyah merasa kasihan dengan mereka. Beliau pun mempersilahkan mereka masuk. Beliau hendak memberikan makanan untuk mereka, tapi hanya bisa menemukan sebuah kurma kecil. Ternyata yang ada hanya kurma kecil ya. Ibu Aisyah merasa tidak enak, tapi tak ada lagi yang bisa ia berikan kepada wanita itu dan anak-anaknya. Kemudian Ibu Aisyah memberikan sebuah kurma kecil itu kepada mereka. Wanita tersebut mengambilnya.
Semoga Allah memberkatimu. Terima kasih banyak. Segera setelah wanita itu menerima kurmanya, dia membelah kurma itu menjadi 2 bagian, lalu memberikan masing-masing bagian itu pada anak-anaknya. Anak-anak itu sangat gembira bisa makan sesuatu. Terima kasih banyak. Jadi diberikan 1 kurma, kurmanya kurma kecil teman-teman ya, karena adanya cuma itu, nggak ada yang lain ya. Kemudian setelah dikasih sama ibunya itu, ibunya yang wanita miskin tadi, dibelah ya, dibelah 2, sebelah untuk anak yang satunya, sebelah lagi untuk yang satunya karena anaknya ada 2. Ibu Aisyah sangat kagum dengan wanita itu. Aku berharap bisa memberikan lebih banyak makanan untuk kalian. Wanita miskin itu menatap Ibu Aisyah dengan penuh syukur. Paling tidak mereka bisa makan. Itu sudah cukup bagiku. Kemudian wanita itu dan anak-anaknya pamit. Ya, jadi ini saya melihat itu orang hebat banget ya. Udah kondisinya miskin, dikasih cuma kurma 1, adanya cuma 1, dibelah pula. Ya, dia nggak usah makan, ibunya rela tidak makan demi anak-anaknya, demi putri-putrinya ya. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang, istrinya menceritakan tentang wanita miskin dan anak-anaknya. Beliau berkata, Aisyah, seorang ibu dan ayah tidak seharusnya bersedih dengan kesulitan mereka karena anak-anak mereka. Orang tua yang bertanggung jawab memberikan makanan anak-anaknya dan bermurah hati. Maka di hari pembalasan anak-anak mereka akan menjadi benteng mereka dari api neraka. Semoga Allah memberkati ibu dan ayah yang merawat anak-anaknya dengan baik dan menyayanginya. Masya Allah tuh ya. Jadi balasan ganjaran pahala bagi orang-orang yang merawat anaknya dengan baik, memberi makan yang terbaik, memberikan sekolah, pendidikan, teman yang baik, itu balasannya adalah nanti menjadi benteng bagi kedua orang tuanya di neraka. Supaya orang tuanya tidak sampai neraka. Masya Allah tuh. Makanya teman-teman banyak berdoa. Yuk kita doakan kedua orang tua dengan membaca doa untuk kedua orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, teman-teman, betapa luar biasanya ya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur ya, bahwa dengan mengasihi ya, kita dengan berbagi dengan apapun, sekecil apapun di sisi Allah itu ada nilai pahala ya. Nah, teman-teman, karena waktunya sudah masuk jam pembelajaran, yuk kita mulai dengan teman-teman bisa lihat di share screen ya. Oke, Bu Guru cek share screen karena nih Bu Guru. Teman-teman boleh yang di rumah silahkan menyiapkan bukunya 1G ya. Disiapkan buku 1G. Kalau yang nggak bawa nggak apa-apa. Ya. Hari ini sudah. Ya udah. Saya sudah Ya. dari tadi, Bu. Duduk ya. Oke. Iya, oke siap. Terima kasih yang sudah membawa bukunya, yang sudah menyiapkan. Bukunya berwarna kuning ya, teman-teman. Oke, tension. Ulangi tension. Ya, silakan duduk, disiapkan. Bu Guru sambil memantau teman-teman yang ada di kelas supaya bisa mengikuti kegiatan belajarnya ya. Nah, untuk yang di sini, oke, Bu Guru cek. Ya, tension. Ulangi tension. One, three. Ulangi, three.
kita berdoa ya, dimulai dari surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan di hari ini Isra Mi'raj ya, di mana Rasulullah ya setelah mengalami kesulitan, kesusahan, kesedihan yang panjang, Rasulullah ini Ibu. Langsung naik ke atas. Masih terdengar suara Bu Guru ya? Masih, Masih ya. Oke, karena tadi kepencet. Nah, ya. Jadi Rasulullah ini mengalami kesedihan ya karena pamannya yang membela Rasulullah, kemudian istrinya Khadijah ini yang setia ya membela dakwah Rasulullah ini meninggal ya. Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Kemudian Allah berikan mukjizat ya. Jadi perjalanan Rasulullah iya. Jadi Isra Mi'raj ini adalah bentuk mukjizat ya, karena tidak ada yang bisa ya, nggak ada seorang pun yang bisa naik ke langit ke-7 ya. Sidratul Muntaha itu nggak ada ya, karena apa? Hanya Rasulullah yang bisa ke sana dengan izin Allah ya. Kendaraannya apa teman-teman? Kendaraannya itu buraq. Buraq itu artinya itu cahaya gitu ya, kayak kilat atau cahaya gitu. Jadi Rasulullah itu amat sangat luar biasa ya. Bayangkan untuk melakukan perjalanan sampai ke langit 7 itu dengan perjalanan cahaya itu bisa mencapai 1.000 miliar tahun. Bayangkan teman-teman, 1 miliar atau 1.000 miliar tahun gitu. Itu kalau dihitung, dan itu nggak bakalan sampai ke sana karena apa? Cahaya. Rasulullah itu ya manusia, ya kan? Makanya kita tidak bisa, wah hebat banget Rasulullah, Masya Allah ya. Itulah namanya mukjizat, sesuatu yang Allah sudah menghendaki pasti terjadi. Ya, cahaya, bayangkan cahaya sampai ke sana, tapi Rasulullah melakukan perjalanannya hanya beberapa jam, teman-teman. Ya, dari Masjidil Aqsa, Rasulullah dari Mekah, kemudian diperjalankan ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya. Kemudian dari Palestina, Rasulullah diajak melihat-lihat ya, semuanya terlihat. Kemudian setelah dari situ Rasulullah langsung naik buraq, kemudian sampai ke langit pertama, ketemu dengan malaikat Nabi Adam. Nabi Adam di langit pertama, dan seterusnya sampai Rasulullah itu kemudian sholat menjadi imam seluruh nabi. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, kita membaca surat Al-Fatihah ya, untuk mudah-mudahan kita nanti termasuk hambanya Allah yang Allah ridhoi, yang Allah berikan cahayanya yang tidak mungkin tertutup ya. Kalau sudah mendapatkan cahaya Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang ya mudah-mudahan kita terpilih ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca dari surat Al-Fatihah ya. Let's pray. Hands on, pray and bend my head. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, 3, 2, 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah di rumah sudah terlihat ya. Oke, kalau di layarnya Bu Guru masih berdoa. Iya, belum ganti. Emang, Bu. Coba di on-in dulu, Bu. On-nya yang mana? Berdoa yuk, Kak. Oh, sudah on. Ya, coba. Ya, udah. Oke. Nah, ini ya aturan Zoom-nya, teman-teman. Yang pertama, ini kita sudah menjaga prokes. Di sini masih berdoa. Bu, memang ada ganggu. Coba ganti iniannya. Oke, tunggu ya teman-teman. Oke. Sudah terlihat belum teman-teman? Belum ya? Belum. Loading. Ya. Udah, Oke. Nah, ini dia. Oke, aturan Zoom yang pertama adalah kita menjaga prokes, protokol kesehatan ya, yang di rumah maupun di sekolah ya. Pasti teman-teman sudah tahu lah prokes itu apa. Yang kedua, menyiapkan air mineral atau air minum, buku tematik 1G dan alat tulis untuk yang di rumah ya, menyiapkan ini. Oh, yang di sekolah insya Allah sudah membawa. Yang berikutnya izin bila ke toilet dan kamera on. Yang keempat bertanya dan menjawab bila diberi kesempatan. Dan yang terakhir duduk tertib dan berdoa ya. Ada 5 aturan Zoom-nya di sini nih teman-teman. Bu Ani bisa minta tolong yang lain di mute. Oke. Teman-teman kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut di slide. Nah, nih teman-teman, ini ada games ya. Sudah terlihat gamesnya? Belum di sini? Kemarin aku naik. Masih aturan W, X, E, dan Z. Gak bisa. Andre, kok kamu kok kemarin? Nah, tadi udah. Nah, ini dia. Sedang berjalan. Nah, nih teman-teman. Jadi di sini ada keluar lagi. Ya, nih ada A nih. Kita buka ya. Ini gamesnya apa sih A? Coba kita cari. Ini di sini gelap. Kita cek. Gelap nih teman-teman. Pasangannya coba mau pilih mana nih? Sama A. Saya mau B. G. Saya mau D. Betul lurus ya.
berikutnya menghitung dan menentukan nilai Saya tempat. mau, Dek. Ya pembelajaran ya. Belum keluar masih ini. Kenapa bisa begitu? Yang kedua saya mau Saya maunya, Dek. Ya, sudah habis ini teman-teman. Ini Saya maunya, ini. Dek, Bu, Dek. Bisa. Oke. Matematika. Sekarang kita akan belajar ya teman-teman. Sudah Matematika. ketemu bukunya? Iya. Matematika, menghitung dan menentukan nilai tempat bilangan. Oke teman-teman, sudah ketemu bukunya? Sudah. Kalau sudah ketemu, kita lanjut di slide berikutnya. Kayaknya nggak bisa pakai ini. Kalau pakai ini, dia mati terus. Coba. untuk tema 1 ya, Bu. Tujuan pembelajaran, lanjut. Ini lanjut aja. Ya, Bu Guru akan bacakan sebuah ayat ya. Surat Al-Isra. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Jadi ini adalah ayat tentang pembelajaran matematika ya. Ternyata ilmu matematika itu ada dalam Al-Quran teman-teman. Tuh. Kita dikasih tahu mengetahui bilangan tahun-tahun, ada tahun 1000 dari tahun Masehi, ada tahun kemudian tahun Hijriah ya. Jadi tahun itu ada dua versi, Masehi dan Hijriah. Kalau yang 2022 itu Masehi, kalau 1440 berapa sekarang? 47 ya. Nah, 1447 itu tahun Hijriah ya, teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi banyak sekali ayat-ayat tentang yang berhubungan dengan matematika ya. Coba kita lanjut ya. Yuk teman-teman, silahkan dibuka bukunya halaman. Kenapa? Iya, nanti ya. Setelah pulang sekolah, iya. Setelah pulang sekolah, Lala ikut ibu ke pasar. Lala dan ibu membeli buah-buahan. Ibu dan Lala suka sekali makan buah ya. Buah sangat baik untuk kesehatan. Sampai di rumah Lala menghitung jumlah buah-buahan yang dibeli. Oke, jadi ibu ini mengajak Lala ke pasar ya, ke pasar buah. Kemudian membeli banyak buah-buahan. Sampai di rumah, ini Lala menghitung buah-buahan yang dibeli. Ya, kita lanjut slide berikutnya. Nih ya, teman-teman. Halaman 18-19 sudah ketemu? Kakak Zafira boleh pakai bukunya halaman 18 sampai 19. Sudah ketemu 18-19 ini nih, Mas. Yang ini. Nah, saya satu sudah lagi. kerjain yang halaman sudah dikerjain. Oke deh. Ada 42 buah-buahan. Nih, 42 buah jambu air. 42 adalah lambang bilangan. Ditulis 42. Coba silakan teman-teman di garis yang ini. Mana tadi yang iniannya? Bisa nggak? Masih bisa dipakai nggak? Coba. Jadi kok hilang itunya jadinya? Nah, jadi 42 itu adalah nama bilangan ya. Teman-teman boleh tulis di sini nih 42 nih di garis ininya nih. Nah, nih Bu Ani bisa tulis di sini nih. Nah, di sini nih tulis 42 di garis ini. Ya, ada garisnya enggak, teman-teman? Ada? Ada. Nih di garis ini tulis 42. Ya, itu nama bilangan. Oke, silakan ditulis. Di sini nih teman-teman yang Bu Ani tulis. Bu Ani tulis minta tolong bisa tulis enggak? Oh iya. Di garis ini ya, teman-teman nih di sini nih tulis nih 42 hilang ya. 42
Yang 42-nya kan Iya. ini kan udah ditulis. Mas. Pakai itu aja. Pakai tulisan inian aja. Di bawahnya, Bu. Nah, iya. Di bawahnya di sini nih. Tulis 42 ya, teman-teman. Silahkan tulis. Tulisannya ini nih, Kak. Nih. Yang ini ya, 42 ditulis, diulang di sini. Silahkan. Iya. Di sini tulis, Mas. Tulis 42 di sini. Bisa? Coba Bu Guru. Nah, keren. Yang halaman 18 42. kan. Iya, Ya, halaman 18. 18. Oke, pinter. Keren. Iya. Bu, Yang berikutnya silakan bawahnya. Bentar, gimana Bu? Dihitung coba. Ada 34 buah tomat. Lambang bilangan ditulis. Nah, lambang bilangan. Kalau lambang bilangannya ditulis Ya, sebentar. 34. Nah, iki. Nih, di sini tulis 3, angka 3, 4. Yang di sini 34. Yang di mana, Bu? Di sini nih, di bawahnya Ya. nih. Wah, ini nggak bisa nulis sebentar ya. Tunggu, Bu, saya ngasih makan ikan ini. Ya, di sini tulis 34 angkanya. 30. Yang tomatnya itu Coba. lambang Ini bilangannya. berapa? Coba dihitung dulu. Kelihatan? Tiga, 34. Tulis di sini 3 di sini nih. Lambang bilangannya tulis angkanya di sini. 3, 4. Ya, 3, 4, 3. Di sini tulis 34. TIGA 3. Nih di sini ditulis ya 3 nih. Mana? Oh, nggak bisa ya pakai ini ya? Iya, ini nggak bisa Oh, aku nulis. ya. Maaf. Di sini angka 34 ya teman-teman yang di sini tulis angka 34 3 4. Kalau ditulis 3 TIGA PULUH 10 EMPAT 4 gitu ya. Yang ini 34. Iya, pinter. Nggak bisa nulis ya. 34. Di sini tulis 30. Ini 34, 34. 3 dan 4, iya. 3. Nah, terus sekarang ditulis 3 TIGA 4. Bisa Mas Rafa? Yang di rumah bisa ya? Oke, pinter. Yang di sini? Oh ya, pinter. Keren. Yang berikutnya, coba sekarang nanas teman-teman. Nanasnya dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, nulis. Oh, bisa nulis ya? Coba kita hitung yuk, nanasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ditulis ini. 28. Ada 28 buah nanas. Lambang bilangannya 2D28. Sama ini angka, ini angka. Bu Ani, Ya. emang apa tuh yang Ini 28 angka, itu ini angka 28 angkanya ya, bukan lambang tulisannya bilangannya ya. tulis 34 ya, Bu? Ya, ditulis Ya, 34. berikutnya yang ini juga nih. Yang Teman-teman boleh sebelahnya, mengikuti Bu. yang ada di sini nih ya. Tulisnya di sebelahnya di Silakan. bawah. Apa di bawahnya, Ya, Bu? di sini nih ya, sesuai yang ini. Kalau yang ini di sini nih Mas, ada tulisannya kan, layarnya tuh.
Ada tulisannya di rumah? Ya, boleh ditulis lagi di sini. Ada nggak teman-teman? 34. Yang ini 28 ditulis di sini. Nah, di sini. Nah, ini berapa nih? Ini 28. Ditulis DUA 2. Iya, pakai tulisan gini. Nih, kalau yang ini 28 pakai ini. Ini dihapus dulu ya, Kak. Nanti yang ini ditulis 34 di sini ya. Ya. Nah, kalau sudah ini dihitung ya. Wah, Bu Ani pinter. Yang ini nih, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelihatan nggak yang di rumah, teman-teman? Ya, ini 25 ya. Bisa nulisnya nggak? 25. Oke, yang ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba, ada berapa? Siapa yang sudah selesai yang ini? Menghitung berapa ini? Ini ada berapa? Berapa? Hah? 32. Tulis 32. Yang ini berapa gelas? 16. Tuh 2, 3, 4. Ini 9, tuh 2, 3, 7, 16. Pinter. Nih. Terus ini kelerengnya berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30. 32 juga. Nanti di sini ditulisin ya nama bilangannya ya. Nah, nama bilangannya begini kira-kira. Kalau 32 ya TIDA PULUH 2 gitu ya. Oke. Lanjut. Yang nggak bisa. Yang mana? Ayo. 6 bukan G. Iya. Iya, pinter. N bukan M, N. Nanas. A. M. Kasih spasi jarak. Yang di rumah semua. B. Yang di rumah sudah? Sudah. Nah, ini angka berapa? Nah, oke. Kalau sudah, kita lanjut ya. Slide berikutnya. Halo Mas Ciko. Sedang sarapan apa? Mari mengenal angka puluhan dan angka satuan. Wah, yang Filipin. Kita punya contoh. Terdengar yang di rumah? Dengar. Yang dari Bu Ani? Dengar. Dengar. Gue halaman berapa tadi? Tadi halaman 18. Sekarang kita saksikan dulu ini ya. Video dulu ya. Penjelasan puluhan dan satuan. Kita punya contoh. 56. Oke, perhatikan dulu ya. 6 adalah satuan. Jadi 56 sama dengan 50 tambah dengan 6. Sama M. Yang pertama. Contoh yang kedua, kita punya angka 64. Jadi ini 64 ya. 64 adalah satuan. AM. Ya, 64 AM. adalah 60 dengan 4.
A. Ayo kita kerjakan latihan soal berikut. Nomor 1. 13. Manakah yang puluhan dan manakah yang satuan? Benar sekali. 1 adalah puluhannya dan 3 adalah satuannya. Sehingga di sini kita punya, karena 1 adalah puluhan, maka di sini kita tulis 10 dan 3 adalah satuan, sehingga kita tulis angka 3. Jadi 13 ini adalah 10 ditambah dengan 3. Benar sekali. Sekarang kita memiliki angka 18 untuk nomor 2. Manakah yang puluhan dan manakah yang satuan? Benar sekali. 1 adalah puluhannya dan 8 adalah satuannya. Maka 18 bisa kita tulis 10 ditambah dengan 8. Adik-adik, benar sekali. Sekarang kita memiliki soal nomor 3. Kita mempunyai angka 24. Manakah yang puluhan dan manakah yang satuan? Ya, adik-adik, benar sekali. Kita punya 2 adalah puluhannya dan 4 adalah satuan. Sehingga ini kita memiliki 20 ditambah dengan 4. 20 ditambah dengan 4. Adik-adik, hebat. Nomor 4. Nah, di-mute, Bu. Timnya di-mute. Lanjut aja. Nggak ada di halaman. Ini nggak ada di halaman kan? Nggak ada, berarti lanjut aja. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Halaman 30, sudah ketemu? Coba, yuk kita lanjut. Halaman 30. Ibu 30 berapa, Bu? 30 aja. Halaman 30 ya. Ya, sudah ketemu? Udah, Bu. Iya, nggak apa-apa. Udah, Halaman Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah ketemu halaman 30, Bu Guru bantu baca ya. Teman-teman yang di rumah menyimak. Udah, Bu. Yang di sini dengarkan penjelasan Bu Guru. Ketika berkunjung ke peternakan ayam, Lala melihat banyak telur ayam. Telur ayam tersebut akan dikirim paman ke warung. Paman mulai menghitung jumlah telur ayam. Ayo bantu paman menghitung jumlah telur. Jadi ini paman ini berkunjung ke peternakan. Kemudian Lala melihat banyak sekali ada telur. Telurnya ini akan dikirim oleh paman ke warung-warung, teman-teman. Paman mulai menghitung jumlah telur. Satu box ini, teman-teman, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu box ini, sini 10 nih, satu papan ini nih. Ya. Berarti teman-teman menghitungnya mudah aja. 10, 20, terus 30, 40, 1, 2, 3, ada 43 telur nih. Banyaknya telur adalah 43. Jadi 40-an ditambah 31 dibaca 43. Angka 4 pada tempat puluhan, jadi nih semuanya ada 43 ya. Jadi yang ditulis itu ininya dulu. Ini yang bikin tanda tanya siapa nih? Bukan dari PPT-nya. Oh, berarti Oh, berarti ada iniannya.
Bu Guru takutnya karena ini kok ada tandanya apa ini terlalu pecah gitu ya. Di 40-an ini tulisannya seperti ini nih teman-teman. 43. Ini namanya lambang bilangan. Apa namanya teman-teman? Lambang. Yang ini nih lambang bilangan. Kalau bilangan ini dipecah. 43 menjadi 40 ditambah 3. Oh, 3 itu menjadi 4 ini karena puluh. Ada 40-an atau tempatnya di puluhan, 4-nya itu di puluhan dan 3-nya di 1. Wah, ya, di sini jadi 43 nama bilangannya ini adalah 43. Yang tulisan ini namanya apa teman-teman? Nama bilangan. Nama bilangan. Kalau angkanya nih, angkanya 52. Berarti nama bilangannya apa? Pinter. Kalau angkanya itu 70. Oke, tunggu satu-satu ya. Kalau Bu Guru yang tunjuk, kalau angkanya ini 28, Rafa. Kalau angkanya itu 35, berapa Kiara? Pintar. Kalau angkanya itu 71. Pintar, Nisa. Kalau angkanya ini 82. Oke, kalau angkanya itu 13, berapa Rasya? 13. Oke, kalau angkanya 16. 16, pintar. Kalau yang di rumah nih, siapa yang di rumah nih? Kalau angkanya siapa aja? Oke, Mas Adit. Kalau angkanya 72. 70 ditambah 2. Oke, pinter. Iya, ini dipaparkan ya namanya. Oke, pinter. Kalau angkanya, nih berikutnya. Kalau Mas Tio nih, kalau angkanya 17. Nama bilangannya apa? Nama bilangannya? 17. Pinter. Kalau angkanya itu 34. Mas Kenzi. 34. Oke, kalau angkanya ini 46. Naya, Kakak Naya. 46, Bu. Ya. 46. Oke, pinter. Kalau angkanya itu 78, Mas Raska. Nah, oke, berikutnya. Kalau itu 19, Mas Dika. Habis itu saya ya, Bu. 10 tambah 9, Bu. Oh, 10 ditambah 9. Iya, boleh. Tapi nama bilangannya apa nama bilangannya? 19. Oke, pinter. Sekarang Mas Fatir dulu. Nanti setelah Fatir, Askia. Fatir. Habis Askia saya ya, Bu. 23. Nama bilangannya apa? Berapa? Ya, 23. Pintar. Sekarang Kakak Askia. Angkanya ini 38. Nama bilangannya apa? 38, Bu. Wah, hebat. Pintar. Berikutnya, Mas Ciko. Angkanya itu 53. Nambah bilangannya apa? Nama bilangan, Bu. Iya. Nama
5 dan 3 jadinya 50. 53. Oke, pintar. Kakak Kea, angkanya itu 6 dan 4. 64. Oke, pintar. Sekarang kakak Gazia. Mana kakak Gazia, ada enggak? Oh, Farisa enggak ada. Oke, yang lain. Aisyah. Oh, Gazia. Angkanya itu 7 dan 4. 70. Oke, pinter. Berikutnya, ada lagi yang belum? Kakak Aisyah ada? Hah? Aisyah ada? Cok, mana kakak Aisyah? Oh, Mas Andra. Angkanya itu 3 dan 9. 3 dan 9. Jadi dibaca atau nama bilangannya 10. 39. Pinter. Sekarang kakak Aisyah ada, kakak Aisyah? Angkanya nih kakak Aisyah 2 dan 6. Ada. Ya, angkanya 2 dan 6 dibaca atau nama bilangannya 26. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ya. Oke, halaman berikutnya, halaman 31 ya. Hah? Oke, 31 dan 32. Silakan teman-teman dicoba dikerjakan seperti yang contoh. Oh, sudah selesai semua? Oke. Aku kayaknya udah selesai sampai halaman 3. Sudah selesai semua? Oke, alhamdulillah. Di sini angka berapa teman-teman? 80. Di sini ditambah jadi di sini 8, di sini 80-an ditambah 5 satuan. Yang ini coba nilai tempat dari angka 8 adalah angka 8 di Udah, ini benar kan? 80. Terus angka 5-nya di satuan. Terus yang ini di sini berapa? 30 sama dengan 30 ditambah 0 sama dengan 30-an ditambah 0 satuan. Nilai tempat dari angka 3 adalah puluhan. Nilai tempat dari angka 0 adalah satuan. Ada yang sudah di sini? Ayo coba ditulis sini, Kak. Nih. Nih. Ini 80. Ini 0, kasih 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 ya, Bu. Ya, yang 80 itu berarti 80 ditambah 5 sama dengan 80-an. Ini 8. Ya, ini Bu Guru lagi bantuin ini ya. 80. Nih, teman-teman. Ini 5. Boleh lihat nih. Ini 5, ini Kakak Tiara lagi ngerjain. Ya, oke. Sekarang ini 80-an dan berapa satuannya? Satuannya berapa? Yang mana satuannya? Berapa tadi? Jadi nilai tempat dari angka 8 adalah 8 itu di mana? Pakai karet aja pun. Iya, tulis di sini. 30 dong ini. 3 doang ya? Kan? 0. 5-nya di satuan. Sama ya, nanti kayak gini ya, Kak. Nanti tinggal ngikuti ya. Tidak sampai halaman 30. Iya. Gelap aku. 1 itu di satuan. Nah,
Coba Bu Guru cek Kakak Zafira yang ini dikerjakan. Ini 85 berarti 80. Tuh, tulis 80. 80 ditambah 5. 5. Iya. Terus di sini puluhannya berapa? 8. Tulis di sini 80-an sama dengan 80-an ditambah 5 1-an. Iya, 5. Angka 5. Iya, angka 5. 5. Jadi nilai tempat dari angka 8 adalah dari 8 ini apa? Di mana? Di terus ini 9 puluhan. Terus kalau 5-nya di 1-an. Di sini tulis puluhan, di sini 1-an. Nanti sama ya kayak yang ini ya. Oke. Coba Kakak Tiara ini sudah 1, belum? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini 0. Tadi sudah Bu Guru. Ini 0. Oke, Mas Adit hebat. Yang lain yang di rumah yang sudah selesai ya. Wah, hebat. Kita tunggu mereka selesai. Kita Lanjut, coba halaman cepat-cepat nanti berikutnya, mereka Kakak. Kalau ada. ketinggalan. Nah, silakan. Kalau Yang ketinggalan sudah, nanti mereka keren. itu, Yang sudah selesai terus. halaman berikutnya ya. Sudah, Bu. Yang sudah boleh halaman berikutnya. Udah selesai Punya juga. Lego. Pinter. Yang sudah selesai halaman berikutnya, Mas Rasya mau ngerjain? Mau ngerjain nggak? Yo. Wah, hebat. Kakak Kiara hebat nih. Oh, ini mah gampang, Bu. Iya, betul. Gampang ya? Tinggal yang mana satuan. Iya, gampang. Lanjut ya, halaman berikutnya ya, yang sudah ya. Wah. Oke, pinter. Lanjut. Ini jadi 4 dan 7. Iya. 4 dan 7, 4 dan 9. Iya, ini 9 ini Kak, bukan 7. Kamu dari mana ini? Ini 40. Ini 40, ini ditambah 9. Yang di rumah sudah semua. Halaman 31 dan 32. Saya sudah. Kendi sampai 3. Sudah, alhamdulillah yang sudah selesai. Kenzi Ini sudah, 4 Padika dan sudah, ini Adit 9. sudah. Pinter. Aska sudah. Sudah. Ya, kalau sudah, halaman berikutnya 32 ya? 35. Oh ya. 32 dulu. Nanti kalau sudah 35 ya. 32 sudah selesai. Nanti 35 dan 40. Kalau sudah 31 dan 32, lanjut 35 dan 40. Tuh. 39 dan 40 juga tuh. Ya. 2, 3, 4. Ya. Lanjut. Itu tuh dulu stop. Bu, yang halaman 35-nya kayak mana, Bu? 35. Coba dihitung tomatnya ada berapa itu? Ini dulu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, sama 28, dengan 20 ditambah 11, 3. 13, Ya kan? 14, Di sini 2 dan di sini 3. 3. Kan 23. 20. 33, Bu. 33. Yang ini. Lanjut. Tulis di sini. 33. Puluhannya berapa? Satuannya 3 ya, Bu. Ya. Satu aja. Udah, Bu. Sampai Ini lihat di sini dihapus 35 satu. doang Satu kan, aja yang lainnya 30. 35 dan 40. Kalau 35 selesai. Angkanya 3 aja. Yang ini 3. Apa itu? Saya jatuh. Oh iyalah. Yang ini 3. 8, 9, Yang ini 3. 11, 12, 13, 14. Nah, kalau 46 ini kan puluhannya di 4. Berarti 6-nya di
6. Satuannya berapa ini? Satuannya berapa? 2, 3. Satuannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, Iya. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekarang yang ini. 13, 14, 15. Iya, coba yang ini. Bro cek. Kan? Yo, silakan ditulis. Yang ini udah nih 50. Sekarang ini satuannya 6, 7, 8, 9, 10, gitu. Mudah kan? Ya, lanjut. 19, 20, 21. Lanjut ya. 23, 24, Wih, mudah 25, banget ya, 26, teman-teman. 8, 29, 30. Nah, oke teman-teman yang di rumah yang sudah selesai, boleh lanjutkan halaman 35 ya. 35. Ada berapa? 43. Kita mengikuti contoh. Oke, halaman 35. Siapa yang dapat dulu ya? Silakan. Boleh. Saya juga sudah. Tomat hijaunya, tomat hijau ya. Saya juga sudah. Ya, tomat hijaunya dihitung. Ya, pintar. Lagi yang rotinya. Hitung lagi. Yang gambar apa ini ya? Ada yang tahu tomatnya ada berapa? 33. 33. Wih, mantep, keren. 33. Oke. Tambah 4. Zafira buka halaman 35. Awas penghapusnya. 1. Terus 10 jadi 5. Dah. Udah, Bu. Apel, tomat hijaunya ada berapa? Kakak yang di rumah, Mas yang di rumah, apa? Tomatnya berapa tomatnya tadi? Oke. Rotinya ada berapa rotinya? 33. Wow, pinter. Ya. Yang berikutnya rotinya ada berapa? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Begini kan, 11. Ulangi. 1, 2, 3, 4. Pelan-pelan aja. 1, 2, 3. 8 ya, Mas. Berapa? 18. Oh iya. Ya. 18 25 apa 20 berapa? Ya, 20. Nah, oke, kalau sudah lanjut ke halaman 40. 35 dulu. 39. Ayo, 39. Yang bagian bawah yang D. Oke, ini udah mau 31 sampai 40. Oh, halaman 40. Langsung halaman 40, teman-teman. Ya, nama bilangannya apa? Coba dihitung dulu. Itu gulingnya ada berapa guling? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40. 40 berapa? 4 gimana nulisnya? 43. Oke, silakan nama bilangannya ditulis. 43. Ya, pakai tulisan. Kalau nama bilangan berarti ditulis ya, teman-teman. 4. Kakak Biara pinter. Udah bisa kok. 40. Di sebelah bawahnya. Ini di sini tulisannya kecil aja di sini nih. Kakak 46 itu kecil di situ, di kotak yang kecil.
Cari terus. Ya kegedean kamu nulis ya itu. Ya udah. Enggak, itu puluhannya angka. Pakai puluhannya berapa? 4 dan satuannya 40 kan. Tulis 40 di sini. Tulisannya kecil-kecil. Ya. 4 10 kasih sejarah 10. Nah, pinter 10. Kamu tulisannya bagus Kak. 40 berapa tadi? 3. Saya sudah. Ya, oke. Oke, pintar. Nah, puluhannya berapa? Angka 4 di sini. Puluhannya 4. Iya, ini angkanya 4. Angka 4. Udah di sini iya kan? Sekarang yang ini dihitung berapa? 10. Ini kan 10, 11. Ini dikasih tahu keduanya. Ya, berarti tulis 18. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita lanjut bahasa Indonesia ya. Ayo, yang sudah selesai kita lanjut bahasa Indonesia ya. Soalnya Bunda lagi sakit. Oke, mudah-mudahan sembuh ya. Ya, memang sampai 40 doang. 1 dan 8 berarti puluhannya? Hah? Iya, satuannya? Iya. Ibu memang sampai 40 doang. 10, 20, ya sampai 40 aja. 20, 30, iya. Tulis 34. Tulis 34. Kakak Nisa sudah selesai? Oke, alhamdulillah. Mas Rafa sudah? Keren, sudah selesai. Sekarang udah cepet dia. Wih, keren. Kok ini nggak ditulis? 43-nya nggak ditulis. Nah, ya kita ke bahasa Indonesia. Bu Ani bisa share screen yang bahasa Indonesia. Kita akan lanjut. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti 18 ditulis. D-E L A PAN P-A-N. Kamu tulisannya bagus kok. Belas B-E iya. Yes, pinter. Berarti puluhannya apa? 1 Ya. dan satuannya 8. Ibu memang ada angka game, 1. Bu. Apa? Angka 1. Angka 1. Sudah selesai semua belum? Sampai halaman 40 yang di rumah? Sudah, Bu, saya sekolahnya. Sudah, Bu. 1. Oke. Ditunggu ya. Sekarang yang ini 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4. Tulis di sini 34 kecil aja. Nah, 3. Saya akan rajin. Oke. Saya kan rajin ya. Kita lanjut ya. Sudah selesai semua? Kakak Kiara sudah? Email.
Oh, udah pinter. Salah. Ini udah pinter. Yuk kita masuk ke bahasa Indonesia ya teman-teman. Kita istighfar dulu. Ini Yang sudah selesai yuk istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. 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 2 jam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang dong. Tendang, tendang. Kok ini kesini? Gimana nih ceritanya? Meeting chat. Ini mana? Itu nggak disuruh nanti halamannya. Belum. Berdoa dulu. Berdoa dulu. Ini cara ngembali. Cari transaksi berkali-kali dengan caranya gimana? Bukan ya. Cipit semida magongla Ini kalau ponco kan, hiu kanggoro Nih kan. kanggoro Tapi masih ada. Tapi suaranya ada. Ada. kalau ponco hiu kanggoro iya itu nggak disuruh nih kata Bu Alif disuruh doa dulu tapi belum mulai hiu kanggoro. Yuk kita mulai lagi ya. Yuk kita baca doa dulu ya teman-teman. Istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Untuk teman-teman yang di sini yang haus boleh minum dulu. Teman-teman yang di rumah silakan minum dulu. Ya, untuk tetap menjaga prokes, hati-hati buka minumnya. Kalau sudah Gak apa-apa, aku ngasal doang aja, aneh kan? Saya minum dulu ya. Ya. Yang sudah boleh disimpan kembali. Ya Allah, Bapak gentong. Bapak gentong. Berapa mili? Seliter. Aduh, gentongnya bagus banget. Mas Frans, kita udah selesai belum, Bu? Belum, Kita sambung lagi. Habis ini belajar bahasa Indonesia, ya. Nanti setelah itu baru kita pulang, ya. Yang di sini tapi yang pulang. Oke, kita mulai ya. Sudah semuanya? Silakan disimpan dulu minumnya. Kalau nggak pinggirin, ya. Yang di rumah minumnya dirapikan dulu, dipinggirin supaya nanti tidak mengganggu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi ya, teman-teman. Kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, karena kita tinggal melanjutkan, teman-teman fokus ya di ininya. Langsung Ya, aja. ini langsung aja ke materi aja karena kita sudah berdoa, langsung ke materi ya. Bu, halaman berapa, Bu? Ada hewan nih. 35. Dari nomor 1 tebak apa tadi? Guru. Oke, pintar. 35 saya sudah mengerjakannya. Yang nomor 2. Oh iya betul. Nomor 2 Saya sudah Nomor 3 apa? Apa yuk?
Ubi. Oke, tuh. Oh, nomor 5. Nomor Bukan dia 5. itu yang ini nih. Ayo. Bukan. Bukan. Oh, nomor 4 itu tunas pisang itu, bukan ubi, teman-teman. Unggul. Ya, bonggol pisang. Mana Bu ini masih Yang Bapak nomor Bapak Salih Salihah kelas 1. Masih Kakak sejenis Salih sambuca. Nomor 4. Kita cek nomor 4. Bentar Bu, yang di rumah belum? Oh, oke. Ayo Titia. Tebak-tebakan loh Bu. Tebak-tebakan tuh Mas. Aman banget. Bu nomor 5. Titia, hai. Nah, Nomor 1 dari mulai Ayo Titia. cek. Nomor 5. Berapa Bu? 5. Ini sudah Tunggu satu. sudah ketemu Satu. Terus nomor 2 adalah loh, balik lagi nggak kelihatan. baik lagi Bu. Satu. Satu sama aku 5. Aku 1. Aku 5. Aku 1. Aku 1. Aku 1. Udah fokusnya yang di rumah aja sih biar denger. Aku sama Aditya. Aku sama Aditya. Mereka bisa sama Yanda. Nah. Aku 1 sama Aditya. Oke teman-teman yang di sini ya, untuk yang di aku. ini sebetulnya nggak terlalu penting ini karena yuk kita langsung ke materi ya teman-teman. Buka aja materinya. Yang di rumah kelihatan? Masih yang di rumah masih gambar begini? Coba buka bukunya halaman 38. Ya. Apa 35, Bu? Tidak. Halaman berapa, Bu? Benar. Sudah terlihat? Bu. ya. Oke, Bu Guru bacakan ya, ada surat Al-Isra ayat berapa nih tadi? 44. 44, tapi kecil banget di layar Bu Guru nggak bisa bacanya, hilang lagi. Oke, langit yang indah, langit yang 7, bumi dan semuanya yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha mengetahui. Nah teman-teman, jadi seluruh benda, seluruh yang ada di alam semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah. Hatta seekor semut, ya, belalang, ataupun apapun yang ada di semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, tidak ada satupun yang tidak bertasbih. Ya, makanya manusia termasuk Bu Guru adalah makhluk yang lalai. Ya, semua pohon-pohon bertasbih, tapi Bu Guru malah lalai. Ya kan? Itu manusia. Merasa dirinya paling hebat, tapi manusia kalah. Seandainya Bu Guru boleh meminta, ya Allah, kenapa tidak Engkau ciptakan Bu Guru menjadi sebuah pohon aja? Ya, beruntungnya manusia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya ya. Oke, kita lanjutkan halaman ke berapa nih? Page 1. Halaman 1 masih usrek sana sini. Ada suara. Enggak apa-apa sih, enggak pakai suara. Halaman berapa ada video kayak suara gitu. Mau dengerin Bu? Oh. Oh, yang di rumah. Halaman berapa? Tema 7. Kenapa ada gambar? Tema 7. Benda hidup dan tak hidup di sekitarku.
Kenapa ada gambar ibu-ibu? Ibu, itu halaman berapa? Ada banyak benda. Satu, Ras. Ya. Apa? Oh, ini video ya? Tema 1. Tema 1. Nah. Ada juga rumah, sepeda, mobil. Udah cepat lah kau buka daripada kelewatan kau. Gak usah ya yang ini. Ganggu dong. Udah, oke kita lanjut ya teman-teman. Teman-teman buka bukunya halaman satu ya. Halaman 1, benda hidup Halaman 1 dan dulu. tak hidup. Oke, halaman 1 perhatikan gambar ya teman-teman. Di gambarnya Ada ada seorang ibu dan ada sebuah keluarga ya. Keluarga ini beliau semua keluarga ini sedang ada di teras rumah ya. Rumahnya sungguh sangat nyaman indah nih ya. Di samping kanan ada kolam ikan. Kemudian ada anaknya sedang bermain, nih ya, ada kelinci, ada mobil-mobilan, ada bermain boneka, ya meskipun mobilnya ini benda mati, tapi dia bendanya bisa berjalan karena menggunakan remote, ya kan? Tapi tetap aja benda mati. Apa sih? Kemudian ada lagi ini kelinci ya. Ada yang melihat cangkir? Ada berapa cangkirnya? Yang di rumah lihat cangkir ada berapa? 2. Kemudian tekonya ada berapa teko? 1. Remote-nya ada berapa? 1. Bonekanya berapa? 2. Anaknya ada berapa? 2. Coba teman-teman hitung benda hidup yang terlihat dalam gambar. Ikannya ada berapa? 1. 2. Ikannya ada 2. Burungnya 1. Coba teman-teman hitung yang bisa bergerak artinya dia hidup, ada nyawanya. Ada berapa? Manusia. Ada 2. Berarti 3. Anak kecilnya 2. 5, kelinci 1, 6, ibunya 1, 7, ayahnya 1, tambah 8. Nah, ini adalah makhluk yang hidup. Termasuk ada burung sama ikan. Burung sama apa tuh? Rumputnya banyak, ternyata rumputnya itu adalah benda hidup. Kenapa benda hidup? Karena dia memerlukan udara, oksigen untuk bernafas, teman-teman. Termasuk tadi ada bunga, ada pohon, itu adalah makhluk hidup. Jadi bedanya jadi makhluk itu ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Jadi makhluk hidup itu ya makhluk jadinya. Rumput hidup, itu ya makhluk. Hidup lah. Rumput hidup. Ya. Jadi ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Kalau yang bernyawa bisa bergerak, bisa menggunakan remote, misalnya apa? Ini mobil-mobilan dia bisa bergerak. Kan jam bisa bergerak tuh detikannya, tapi dia menggunakan baterai. Tapi dia tidak disebut benda hidup, bukan ya. Yang disebut benda hidup itu hanya yang dia itu memerlukan udara, memerlukan makanan dan minuman, ya itu yang membedakan ya, bernafas, kemudian dia perlu makan dan perlu minum. Ya, selain itu bergerak, manusia bergerak. Remote juga mobilan juga kalau ada remote-nya, ada baterainya juga bisa bergerak, ya kan? Bisa berlari dan lain-lain. Nah, bacakan ya teman-teman yang di rumah, bisa guru minta tolong sebentar suaranya. Ya, akan bantu baca ya. Yang di rumah jangan coret-coret. Dulu sayang. Ya, oke. Bu Guru masih dengar suara siapa ini ya? Bukan saya, Bu, bukan Kea. Nah, Kakak Kea itu bersuara itu namanya.
Oke, silakan di-mute dulu ya sebentar ya. Oke, Bu Guru akan bacakan halaman 1, subtema 1, benda hidup dan tidak hidup di sekitarku. Jadi di sekitar kita itu ada benda hidup, benda tidak hidup. Banyak benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita dibagi menjadi benda hidup dan benda tidak hidup. Apakah yang dimaksud benda hidup? Apakah yang dimaksud benda Yang di tak rumah, hidup? jangan dicoret-coret. Nah, ya, tadi Bu Guru sudah jelaskan. Benda hidup itu membutuhkan makanan, minuman, dan udara untuk bernafas, ya. Tapi kalau benda tidak hidup, meskipun dia bergerak, tapi dia tidak memerlukan makanan dan tidak memerlukan oksigen atau udara, ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman silahkan buka bukunya halaman 4. Sudah ketemu? Oke, belum ya. Coba Bu Guru mau minta tolong. Perhatikan teman-teman. Pembelajaran pertama, perhatikan gambar berikut. Gambarnya sama kayak yang tadi ya. Keluarga Lala sedang bersantai di halaman rumah. Saya sudah, Ibu. Benda apa saja yang ada di halaman rumah Lala. Lingkarilah benda-benda tersebut. Ya, jadi teman-teman nanti boleh melingkari benda-benda yang ada di rumahnya Lala. Ya, ada banyak benda di sekitar kita. Masih halaman 4 ya, bagian yang bawah. Ada benda hidup dan benda tidak hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah contoh benda hidup. Jadi manusia, hewan, tumbuhan adalah benda hidup. Selain itu adalah benda tidak hidup. Yang benda hidup itu apa saja? Manusia, hewan, tumbuhan. Selain itu berarti benda tidak hidup. Yang hidup itu hanya manusia, hewan, dan tumbuhan. Meja, kursi, dan mainan adalah contoh benda tidak hidup. Ini siapa yang di rumah yang masih bersuara ya? Bu Guru minta tolong di-mute dulu ya, supaya nanti yang lain tidak terganggu suaranya. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Jadi benda hidup disebut makhluk hidup. Benda tidak hidup disebut juga benda mati. Tuh, jadi benda hidup ada yang disebut benda mati. Benda hidup dan tidak hidup semuanya berguna. Jadi semua benda yang ada di semesta ini, mau itu hidup tidak hidup, semuanya berguna. Kita harus merawat benda-benda tersebut dengan baik. Ya, contoh yang benda hidup itu yang di atas ada si kakak dan kelinci. Benda tidak hidupnya itu ada mobil-mobilan, meskipun dia bisa bergerak dengan remote. Kemudian ada satu lagi itu kamera ya. Kamera atau apa sih? Remote. Ya, kira-kira begitu. Beri tanda checklist halaman 5 teman-teman, silahkan. Ayo berlatih. Beri tanda checklist untuk benda hidup. Beri tanda silang untuk benda tidak hidup. Coba kupu-kupu benda hidup tidak hidup? Hidup. Silahkan beri tanda checklist. Ya, oke, pinter. Mobil-mobilan? Mati. Ya, silakan disilang. Kemudian ada si kakak. Di checklist, iya. Kemudian ada bangku panjang. Nah, ini aku suka nih. Silang. Kemudian ada badak berculah 1. Ya. Checklist. Ada sepeda. Silang. Ada tanaman bunga. Checklist. Kemudian ada sepatu. Ada burung. Ini namanya burung Tweety. Iya, pinter. Kakak pinter sudah semuanya ya. Oke, masih halaman bawah. Aktivitas mandiri. Perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu. Sebutkan contoh benda hidup. Sebutkan contoh benda tak hidup. Tuliskan pada tabel berikut. Nomor 1, benda hidup. Yang kolom pertama itu nomor 1 sampai 4, kolom kedua benda hidup, yang kolom ketiga benda tidak hidup.
nanti teman-teman tuliskan yang ada di sekitar rumah ya. Jadi ini tugas mandiri. Nanti teman-teman kerjakan ya di rumah tapi ya. Yang di rumah nanti mengerjakannya setelah selesai pembelajaran ya. Kita lanjut halaman ke-6. Oke, jadi teman-teman nanti tinggal menulis aja benda-benda yang ada di rumah yang hidup dan yang tidak hidup yang ada di sekitar rumah. Iya. Oke, berikutnya halaman 6. Bacalah cerita berikut. Dari taman terlihat gunung menjulang tinggi. Ada kelinci melompat-lompat. Ada burung terbang beriringan. Ada pohon yang rindang. Pito dan Tora bermain sepeda. Lala dan Santi bermain bulu tangkis. Hop, Kak Pandu menangkap bola. Bukan menangkap, tapi tangkap bola. Hush, hush, Nina berlari. Asik sekali main di taman. Di taman ada banyak benda. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Coba sebutkan benda-benda yang ada pada gambar. Tuliskan pada tabel. Benda yang hidup nanti ditulis ya teman-teman. Tapi nulisnya di rumah aja ya. Misalnya di sini benda hidupnya ada Tora, Lala, disebutin Pito, kemudian kelinci, kemudian burung dan lain-lain ya. Ada tanaman, pohon dan lain-lain. Oh, sudah ada tuh di situ ya. Nanti teman-teman kalau belum selesai bisa melanjutkannya di rumah ya. Ada. Iya, jadi ini banyak sekali. Ini ada piotat, ada raket, ada ini di sini ada rumput, pohon, kemudian ada lagi bunga, ya. Iya, sepeda tidak hidup, bangku, kemudian ada jalanan aspal, ada jembatan, ya kan? Kalau gunung itu hidup tidak hidup? Gunung tidak hidup. Tapi dia berisi kadang berisi benda-benda juga yang tidak hidup juga sih. Iya. Iya, rumput hidup, pohon. Nah, sawah. Ya, sawah itu berarti tanaman padi bukan sawahnya ya. Tapi tanaman padinya ya yang benda hidupnya. Kemudian ada bola, sepatu, kaos kaki. Kenapa Mas? Ya, kalau sudah kita lanjut yuk halaman berikutnya. 49. Jadi halaman 9. Teman-teman silakan dibuka. Halaman 9 sudah ketemu? Kenapa gunung? Iya, kan rumputnya yang hidup. Kalau gunungnya tidak, karena gunung itu ada bongkahan batunya, bongkahan tanah, iya, iya, iya. Karena kalau gunung sawah itu satu kesatuan, ya. Jadi gunung adalah satu kesatuan. Di situ ada rumput, ada pohon, bongkahan batu, ada kerikil mungkin, ada debu, ya, ada pohon, ya kan? Kalau sawah mungkin satu kesatuan. Di situ mungkin ada kodoknya, ada airnya, ada padinya, ada rumputnya, ada ular mungkin, ada ikan mungkin ya, ada siput mungkin di situ, ada semut, belalang dan lain-lain. Itu namanya habitat ya. Habitat yang ada di namanya sawah. Kalau yang di gunung berarti habitatnya yang ada semua yang ada di gunung termasuk benda hidup dan benda tidak hidup gitu. Ya, kalau menyebutkan sekolah itu hidup atau tidak hidup? Ya tidak hidup, tapi ada yang hidup juga di sekolah. Kan ada muridnya, ada gurunya, gitu. Berarti sekolah itu satu namanya habitat. Habitat itu lingkungan, populasi dan seterusnya lah begitu kira-kira. Nanti itu dipelajari lebih lanjut ya kalau teman-teman sudah besar ya. Oke, Bu Guru mau minta bantuan. Teman-teman di rumah membaca sendiri ya. Di sini bersama-sama yuk sama Bu Guru. 3, 2, 1. Yang halaman 9. 3, 2, 1. Bacalah cerita berikut. 3, 2, 1 bareng.
bareng Bu Guru ya. 3, 2, 1. Halaman rumah Lala cukup luas. Halaman rumah Lala cukup luas. Ada banyak hewan peliharaan di halaman. Ada banyak hewan peliharaan di halaman. Ada ikan, kelinci, dan ayam. Ikan, kelinci, dan ayam adalah benda hidup. Ayam dan kelinci adalah benda hidup. Di halaman rumah Lala juga ada kolam ikan. Di halaman rumah Lala ada kolam ikan. Dan kandang hewan. Ada kandang ayam dan kandang kelinci. Kolam ikan dan kandang hewan adalah benda tak hidup. Keluarga Lala suka pelihara binatang. Keluarga Lala sayang binatang. Ayah bertanya pada Lala. Tentang benda hidup dan tak hidup. Tentang benda hidup dan tentang hidup. Ayo bantu Lala menjawab pertanyaan ayah. Ayo bantu Lala menjawab. Sekarang Bu Guru jadi ayah, teman-teman jadi Lala. Lala, tahukah kamu mengapa hewan disebut benda tidak hidup? Mengapa kandang hewan disebut benda tak hidup? Ayo, apa jawaban Lala? Kenapa hewan disebut benda hidup? Ikan kelinci. Karena bernafas. Silakan tulis. Karena bernafas. Di yang ininya ya, yang percakapan ini. Karena bernafas. Benda hidup itu karena bernafas. Karena membutuhkan makan dan minum. Ya kan? Karena bernafas, karena bernafas, karena membutuhkan makan dan minum. Coba, kenapa atau mengapa kandang hewan disebut benda tidak hidup? Kenapa? Pinter, karena tidak membutuhkan udara untuk bernafas, karena tidak membutuhkan makanan dan minuman. Dah, boleh silakan ditulis, boleh pilih salah satu. Karena perlu makan dan minum. Benda hidup itu perlu makan dan minum. Pelajaran ini udah mulai mengasihkan. Udah. Oke, pinter. Kita akan lanjut. Yuk, lanjut halaman 10. Perhatikan ya, teman-teman yang di rumah memperhatikan, yang di sini juga memperhatikan. Ayam, ikan, dan kelinci adalah benda hidup. Kolam ikan dan kandang hewan adalah benda tak hidup. Benda hidup berbeda dengan benda tak hidup. Jadi benda hidup pasti berbeda dengan tidak hidup. Pokoknya lawannya. Kalau benda hidup itu membutuhkan makanan, minuman, berarti benda tidak hidup tidak membutuhkan makanan dan minuman. Kalau benda hidup perlu perlu udara atau perlu bernafas. Kalau benda tidak hidup tidak perlu
bernafas. Kalau tapi semua benda perlu dirawat. Itu bedanya aja ya. Jadi benda tidak hidup bisa bergerak, itu masih ada yang sama ya. Remote bisa bergerak, mobil remote bisa bergerak gitu ya. Kemudian yang pasti makan dan minum serta udara, bukan udara. Oke. Benda hidup berbeda dengan tak hidup. Oh, ini sekarang ciri-ciri ya. Ciri-ciri benda hidup. Pertama, dapat bergerak. Ya, dapat bernafas, butuh makanan dan dapat tumbuh ya. Kalau benda tidak hidup ya tidak bisa bergerak dia, kecuali misalnya kayak mobil pakai remote ya kan, karena ada remote-nya, karena remote-nya diisi baterai ya kan. Kemudian jam ada baterainya. Kemudian yang bergerak lagi 10 menit lagi. Oh iya. Oke, benda tidak hidup, tidak butuh makan dan tidak butuh minum dan tidak tumbuh. Oke, perhatikan ya yang bawah. Perhatikan gambar berikut, tuliskan ciri-ciri benda di bawah ini. Ada gambar kelinci. Nanti teman-teman tuliskan ciri-ciri gambar kelinci ya. Pertama, bisa bergerak. Dia perlu makan, kemudian dia perlu minum, dia perlu bisa bernafas, dia bisa tambah atau tambah besar ya, dan seterusnya. Tuliskan ciri-ciri benda di bawah ini yang kandangnya dia tidak bergerak, tapi dia kemudian ciri-cirinya tidak bergerak, dia tidak bisa bernafas, tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman melanjutkan di rumah, dilanjutkan di rumah ya. Kita lanjut ke benda hidup. Ayo berlatih halaman 11. Yang halaman 11 ini teman-teman nanti membuat kalimat contohnya pada gambar kucing. Ya, kucing adalah benda hidup. Nah, ini benda tidak hidup. Misalnya bola adalah benda tidak hidup. Burung dapat terbang dengan sayapnya. Meja belajar terbuat dari kayu. Boleh. Ya, teman-teman silakan ditulis ciri-cirinya. Kemudian kita lanjutkan halaman 12. Ya. Nanti dilanjutkan di rumah ya, yang belum selesai. Ikuti Bu Guru dulu, halaman 12. Tahukah kamu benda hidup dapat bergerak? Kucing dan kelinci dapat berlari. Kucing dan kelinci adalah benda hidup. Benda mati tidak dapat bergerak. Kursi dan meja tidak dapat berpindah tempat sendiri. Ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Benda hidup atau benda hidup bergerak untuk melakukan aktivitas. Jadi benda hidup itu bergerak untuk melakukan aktivitas. Benda tidak hidup, benda hidup bergerak untuk mencari makan ya. Jadi benda hidup itu bergerak untuk mencari makan. Contohnya apa? Tanaman, loh Bu, tanaman kan bergerak-gerak, ditiup angin, yang bergerak kan daunnya. Ya yang kamu lihat kayak Bu Guru melihatnya daunnya yang bergerak-gerak. Apakah bergerak-geraknya itu tanda dia mencari makan? Bukan, yang bergerak itu adalah akarnya. Akarnya tidak terlihat. Ya, akarnya mencari makan, dia mencari makan ke dalam tanah, dia mencari zat hara ya ke dalam tanah. Oh, tapi kita tidak bisa melihat. Yang bisa kita lihat adalah daunnya yang bergerak-gerak. Karena apa? Karena tertiup angin. Tapi kok tumbuhan bisa bergerak? Ciri-cirinya disebut makhluk hidup. Kenapa Bu Guru? Karena dia tumbuh, ya kan, tadinya kecil, nanam kecil, lama-lama disiramin, dipupuk, dirawat,
lama-lama tinggi ya. Daunnya yang pertama 1, tumbuh 2, tumbuh 3, tumbuh 4 dan seterusnya sampai berbunga, keluar buah dan seterusnya. Nah, itu ciri-ciri pertumbuhannya tumbuhan ya. Berbeda kalau manusia bergerak, iya manusia bisa berjalan, kuda bisa berlari, burung bisa terbang dan seterusnya ya. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Kalau manusia berkembang, tadi dulu masih kecil baru lahir baru bisa nangis ya kan, rewel nangis, minta ASI gitu. Kalau sudah dikasih ASI ya, kemudian sudah dia diam, tapi dia tambah tinggi, tambah besar, tambah panjang, bisa tengkurap, bisa merangkak, bisa pegangan ya, berdiri, lama-lama dia bisa berjalan, berjalan jatuh, berdiri lagi, berjalannya lancar, berlari, ya kan, naik meja, sekarang udah bisa naik pohon malah, naik tangga dan seterusnya. Begitu manusia ya, dulunya kecil, lama-lama menjadi serafah, sekalian semuanya ya. Kemudian lama-lama nanti tumbuh lagi, kelas 6 tingginya kira-kira udah hampir, kalau yang ikhwan ini kira-kira tingginya kayak bapak-bapak. Hampir, meskipun masih setengah lagi lah. Ya, tapi biasanya kalau kelas 6 pertumbuhannya sudah hampir kayak bapak-bapak. Nanti kalau sudah bapak-bapak sudah selesai pertumbuhannya, hanya tambah tua aja ya. Untuk fisiknya paling tambah mekar, perutnya mungkin kalau yang makannya banyak itu ya, mungkin perutnya maju sedikit, pipinya tambah maju, ya tambah bengkak, ya itu. Tapi kalau pertumbuhan tinggi biasanya ya udah berhenti, ya berhenti di usia mungkin 40 tahun ya, 40 tahun sudah berhenti pertumbuhan tingginya. Kalau seperti kalian masih bisa tambah tinggi dan seterusnya. Oke. Ayo perhatikan berbagai gerak makhluk hidup atau benda hidup berikut ini. Paman berolahraga di pagi hari, paman lari menggunakan kaki. Burung terbang mencari makanan, burung terbang menggunakan sayap. Monyet bisa memanjat pohon, monyet memanjat menggunakan kaki. Ikan berenang di air, ikan berenang menggunakan sirip. Nah, halaman 14. Ciri-ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi. Makanan juga untuk pertumbuhan. Benda mati tidak membutuhkan makanan. Jadi yang membutuhkan makanan itu siapa? Makhluk hidup. Untuk apa? Untuk pertumbuhan, untuk tenaga atau energi. Kalau orang nggak makan, dia badannya kurus kering. Kalau kurus kering, dia tidak punya tenaga. Coba anak kecil yang nggak pernah makan, badannya kurus kering, boro-boro dia bisa ngangkat begini, ngangkat tubuh sendiri aja dia nggak kuat, iya kan? Iya kan? Kalau orang kurus kering nggak bisa ngangkat badannya sendiri aja, mau berbalik kayak gini aja sakit, iya kan? Karena apa? Badannya kurus. Pernah lihat nggak orang yang kurus, badannya kurus banget? Dia tidak punya energi. Karena apa? Dia nggak punya tenaga, nggak punya makanan yang dia makan untuk menghasilkan energi, untuk menghasilkan tenaga, untuk dia bisa melakukan gerakan atau aktivitas. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita makan itu supaya apa? Supaya kita punya energi, supaya kita bisa beraktivitas. Aktivitasnya apa? Berpikir. Berpikir itu juga membutuhkan energi. Makanya teman-teman, meskipun hanya belajar, ya tidak ngangkat-ngangkat air, tidak ngepel, tidak cuci piring, tapi teman-teman butuh energi. Apalagi orang yang bekerjanya misalnya ngangkatin apa, lagi bangun misalnya, kan tukang-tukang yang kerjanya keras, misalnya lagi nyangkul, petani yang nyangkul dan seterusnya, itu butuh energi. Tapi paling tinggi energi yang dibutuhkan adalah untuk orang-orang yang belajar, apalagi teman-teman masa pertumbuhan, ya kan? Selain untuk energi di sini untuk berpikir, teman-teman juga energi untuk bergerak dan tumbuh, gitu ya. Oke, manusia membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dibutuhkan manusia untuk melakukan aktivitas. Hewan butuh makanan. Ada hewan yang memakan tanaman, ada hewan yang memakan hewan lain. Contohnya apa? Misalnya harimau makannya daging. Nggak ada harimau makan permen, nggak ada.
Iya kan? Ayam makan cacing, ayam makan apa? Makan selain makan cacing, dia makan rumput, dia makan bekatul, dia makan jagung, makan beras, sisa nasi dan seterusnya. Ya kan, pecel ayam lagi dimakan, gitu kan? Itu ayam. Ayam itu apa aja dimakan, dia mah rakus kalau ayam, ya. Ibaratnya kalau apalagi kalau ayam kampung, dia mah nggak usah. Pokoknya ayam itu apa aja dimakan, mau bentuknya hewan dimakan, mau bentuknya rumput dimakan, ya. Kalau harimau melihat apa namanya spaghetti enak banget, dia nggak bakalan doyan, ya kan? Iya. Tapi kalau ayam melihat spaghetti dia doyan, mau makan, ya kan? Lihat rumput dia suka, jagung suka, ya kan? Dikasih singkong mau, gitu. Apalagi pizza, ya. Tumbuhan juga butuh makanan. Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya di daun dengan bantuan sinar matahari. Jadi tumbuhan itu masaknya di daun ya teman-teman. Guru kasih tahu. Makanya dengan bantuan apa? Dengan bantuan matahari. Makanya tumbuhan itu kalau semakin dia banyak, tumbuhan yang lain banyak nih, kayak di sini nih, di samping buah hati kan banyak tumbuhan tuh. Mereka semakin tinggi untuk apa? Mengejar matahari. Aku nggak dapat matahari gitu. Kalau dia bisa cerita, ngomong, itu daun itu bilang, aku ini nih nggak dapat matahari. Aku mau bikin masakan yang enak gitu, ya. Dia masaknya di daun dengan bantuan matahari. Oke teman-teman, halaman 14 nanti dilanjutkan dikerjakan di rumah. Oke, sama halaman 16 ya, nanti dikerjakan di rumah. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita baca doa mau keluar baca surat wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Baca doa ini dulu, keluar kelas dulu. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Baca doa naik kendaraan. Subhanalladzi lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, kalau ada kesalahan itu dari Bu Guru. Kalau ada kebaikan silahkan diikuti, mudah-mudahan menjadi jariah untuk kita semuanya. Terima kasih untuk hari ini.